Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara menampilkan fitur Google Maps pada head unit mobil Mitsubishi Xpander. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena kamera yang kami gunakan ini menggunakan HP cadangan. Jadi untuk tampilannya mungkin tidak sebening biasanya, karena HP utamanya ini nanti akan kami gunakan untuk menunjukkan cara mengkoneksikan fitur Google Maps pada head unit. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Yang pertama, kita harus menyiapkan handphone lengkap dengan kabel data yang asli. Untuk kabel datanya usahakan kabel data yang original, jangan kabel data yang KW, karena biasanya kalau untuk kabel data KW tidak bisa terkoneksi. Awalnya saya berencana menggunakan HP cadangan untuk mengkoneksikan, tetapi ternyata berhubung kabel data yang aslinya sudah hilang, jadi agak susah terkoneksi dengan head unit. Untuk langkah berikutnya seperti biasa, kita masuk ke dalam mobil dan kita nyalakan untuk start stop engine-nya. Sebagai informasi, fitur ini hanya tersedia pada Xpander yang tipe Sport, Xpander tipe Ultimate, dan juga Xpander Plus. Karena untuk Xpander yang tipe Exit dan juga GLS, head unitnya masih menggunakan head unit model standar. Setelah head unitnya muncul, tinggal kita klik tutup, kemudian tampilannya seperti tampilan biasa. Nah, berikutnya kita koneksikan antara head unit dengan smartphone menggunakan USB. Kami informasikan lagi, untuk USB-nya harus USB yang asli. Karena kalau USB-nya tidak asli, kadang untuk ampernya tidak sesuai sehingga tidak bisa terkoneksi. Biasanya setelah USB ditancapkan, nah di handphone kita akan muncul tulisan selamat menggunakan Android Auto. Tampilan di handphonenya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk tampilan di head unitnya juga akan mengalami perubahan. Jika tampilannya seperti ini, nah di sini biasanya akan muncul pilihan gunakan USB. Kita abaikan saja. Selanjutnya kita klik yang tombol di bagian bawah sebelah kanan, tulisannya berikutnya. Nah, kita pilih. Untuk tampilan berikutnya, tampilan perizinan, di sini Android Auto ingin mengaktifkan Bluetooth dan mengizinkan mobil menampilkan notifikasi. Tinggal kita klik berikutnya saja. Nah, nanti untuk Android Auto ini secara otomatis akan menghidupkan Bluetooth kita. Selanjutnya, tampilannya akan berubah seperti ini, akan muncul notifikasi periksa sambungan. Di sini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu klik coba lagi, cukup klik batal saja. Karena kalau kita klik coba lagi, tampilannya akan muncul terus. Nah, jika kita klik batal, maka Android Autonya justru berhasil terkoneksi. Di sini halaman utamanya akan menampilkan Google Maps. Untuk data internetnya, mengambil data internet dari handphone. Nah, yang menarik di sini untuk Google Map-nya tidak akan mengganggu tampilan handphone kita. Jadi untuk handphone kita masih bisa kita gunakan seperti biasa. Berbeda dengan fitur Miracast di mana tampilan handphonenya akan sama dengan tampilan head unit, sehingga kita tidak bisa lebih leluasa dalam menggunakan handphone. Nah, kalau fitur Android Auto ini lebih fleksibel. Yang menarik di sini notifikasi WA juga muncul. Nah, untuk menggunakan fitur Google Map-nya kurang lebih sama seperti biasa. Jika kita berencana untuk menuju ke suatu tempat, tinggal kita pilih telusuri, kemudian kita ketikkan. Kita ambil contoh, di sini kita tuju salah satu tempat wisata. Secara otomatis Google Map ini langsung akan menunjukkan arah tempat tersebut. Tapi jangan lupa pastikan data internet Anda aktif, karena kalau internetnya tidak aktif maka Google Map-nya tetap tidak bisa berfungsi. Untuk handphone tampilannya tetap kondisi normal, tidak akan mengganggu tampilan yang lainnya. Jadi jika kita ingin menggunakan media sosial lainnya, maka untuk privasi tetap aman. Selain Google Map, aplikasi Android Auto ini juga bisa mengkoneksikan dengan beberapa aplikasi lainnya. Tinggal kita pilih menu yang ada di sebelah kanan bawah. Untuk aplikasi yang bisa muncul, yang pertama tentu saja aplikasi Google Map. Aplikasi ini tadi sudah kita coba. Untuk aplikasi berikutnya, di sini ada aplikasi podcast. Bagi Anda yang menyukai podcast, bisa mendengarkan lewat aplikasi ini juga. Untuk aplikasi podcast ini biasanya nanti akan muncul perizinan dulu di bagian handphone. Caranya nanti tinggal buka aplikasi podcast yang di handphone, kemudian tinggal kita izinkan saja. Untuk menu aplikasi berikutnya, di sini ada menu telepon. Tapi kalau menggunakan telepon lewat head unit ini, nanti suaranya terdengar satu mobil. Berikutnya ada aplikasi berita, cuaca, kalender, pengingat. Kemudian lanjut lagi di bagian bawah ada aplikasi SMS. Kemudian ada aplikasi Microsoft Teams juga.
Bagi Anda yang sering meeting online, aplikasi ini sangat bermanfaat karena kita tidak terpancang oleh handphone. Kita juga bisa mengikuti rawat melalui Head Unity Expander. Tapi syaratnya kita harus login dulu di handphone, nanti tampilannya akan muncul di Head Unity ini. Selain aplikasi Microsoft Teams, aplikasi berikutnya yang muncul yaitu aplikasi WhatsApp atau aplikasi WA. Jadi di sini kita bisa membaca pesan yang masuk di WA melalui Head Unit. Bahkan kita juga bisa membalas lewat aplikasi ini. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak begitu menyarankan Anda menggunakan aplikasi WA saat berkendara karena hal tersebut dapat mengganggu fokus mengemudi. Sebaiknya gunakan aplikasi tersebut hanya dalam kondisi yang benar-benar darurat saja. Dari sekian aplikasi tersebut, tentu saja yang paling fungsional adalah aplikasi untuk Google Maps. Karena dengan aplikasi ini, kita bisa melihat peta langsung dari Head Unit. Jadi lebih safety dan tidak mengganggu fokus kita saat berkendara. Nah, kurang lebih itulah cara menampilkan aplikasi Google Maps pada tampilan Head Unit yang ada pada mobil Mitsubishi Expander. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Supaya nanti saat mobil Expandernya sudah sampai di rumah, Anda tidak perlu lagi bingung mencari aplikasi Google Maps. Oh iya, untuk handphone yang saya gunakan ini menggunakan handphone merek Poco X3 NFC miliknya Xiaomi. Untuk merek lain biasanya akan ada sedikit penyesuaian. Selain itu, sebagai catatan tambahan, untuk handphone jenis iPhone, biasanya untuk aplikasi yang muncul bukan Android Auto, tetapi berupa Apple CarPlay. Secara penggunaan kurang lebih hampir sama dengan Android Auto ini. Hanya saja untuk peta yang dimunculkan biasanya bukan berupa peta Google Maps. Biasanya kalau iPhone, aplikasinya menggunakan aplikasi peta bawaan standar dari iPhone tersebut. Untuk aplikasi lainnya seperti aplikasi kalender, nah ini memerlukan perizinan dari handphone. Biasanya ketika kita buka akan muncul notifikasi terlebih dahulu. Di sini tinggal kita izinkan. Nah, termasuk dengan podcast tadi, ketika podcast tadi kita nyalakan, biasanya nanti akan muncul perizinan di bagian aplikasi di handphone. Di sini nanti Anda bisa coba satu persatu karena biasanya masing-masing handphone kadang menampilkan aplikasi yang berbeda. Tinggal kita lakukan penyesuaian saja. Oh iya, kebetulan di sini ada telepon yang masuk. Untuk telepon yang masuk ini bisa langsung Anda jawab. Tapi kalau Anda jawab, nanti suaranya terdengar satu mobil. Jadi sementara kita tolak dulu. Nah, kurang lebih itulah cara menampilkan aplikasi Google Maps pada Head Unit. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Nah, untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.